Tulungagung tidak mungkin, sehingga kita adakan kegiatan ini secara virtual. Semoga tidak mengurangi kehikmatan dari acara orientasi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya mulai hari ini hingga hari kiamat kelak. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya ke materi RPL dan LMS, perkenalkan dulu, saya Dani Ashar, sesuai dengan profil saya, sesuai dengan di undangan, itu atas nama saya. Jadi saya adalah koordinator program studi pendidikan profesi guru. Oke, mohon dicatat, itu status saya. Yang kedua, akan saya perkenalkan adalah Bu Dr. Septina Ningrum, MPD. Beliau dosen di PGMI, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, yang membantu teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dalam hal administrasi, teknis, LMS, dan lain sebagainya di pendidikan profesi guru. Yang kedua, saya perkenalkan ada 6 orang sebenarnya tim LMS kami, tim admin LPTK kami. Yang pertama itu Pak Irfan. Pak Irfan ini kebetulan ada acara. Irfan tidak gabung, tapi secara ini sudah komunikasi dengan saya. Pak Irfan ini adalah admin LPTK kami yang membantu Bapak Ibu dalam proses lapor diri, verifikasi berkas, kemudian ada masalah terkait dengan kesalahan teknis upload dan lain sebagainya, itu Pak Irfan yang membantu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman dosen yang membantu di kelas masing-masing dari Bapak Ibu, yang mungkin pada hari ini, tadi malam itu sudah saya umumkan untuk bergabung ke kelas masing-masing. Beliaunya adalah wali kelas. Wali kelas, beliaunya itu adalah dosen juga, dosen muda. Nah, dosen muda dari Fakultas Tarbiyah yang akan membantu, memfasilitasi, menjadi fasilitator Bapak Ibu, komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, terus kemudian terkait dengan LMS dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu akan dibantu oleh beliau-beliaunya. Yang pertama ada dari PAI. Dari PAI itu Pak Hafiz. Oh, ternyata tidak gabung. Sesuai dengan yang di plotting kelas itu ya Bapak Ibu. Jadi yang akan membantu itu nanti Pak Hafiz Rosidiana di kelas PAI 1. Terus kemudian di PAI 2, Pak Hasan, ternyata belum gabung juga, nanti bisa komunikasi di WA, enggak masalah. Terus yang ketiga, ada Akidah Akhlak. Akidah Akhlak ini Pak Iqbal, oh tidak gabung juga ternyata, mohon maaf. Jadi Pak Iqbal ini juga sama, dosen di Fakultas Tarbiyah, dosen muda. Terus kemudian yang ke kelas fikih 1, Pak Husni. Wah, kok tidak gabung juga. Jadi Pak Husni ini juga sama, dosen di Fakultas Tarbiyah. Terus kemudian yang terakhir fikih 2 ini kayaknya ada ini, Pak Nanang Purwanto. Nah, monggo muncul Pak Nanang. Nah, ini biar kenal dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, selamat pagi. Ini di fikih 2 nanti akan ketemu dengan Pak Nanang yang ya begitulah. Nanti Pak Nanang siap-siap diserang oleh para mak-mak, para bapak-bapak, belum ngumpul tugas dan lain sebagainya. Jadi mohon sabar karena yang fikih 2 ini ya mohon maaf bukan sisa-sisa, tapi dari jalur yang berbeda karena pembiayaannya dari APBN,
Kalau yang sisanya itu dari PDP, jadi yang baru seleksi. Kalau yang APBN ini seleksinya tahun 2019, tahun sebelumnya saya lupa itu. Jadi yang APBN ini sudah seleksi lama. Karena pandemi akhirnya harus menunda untuk ikut PPK 1 atau 2 tahun berikutnya. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa saya kenalkan terkait dengan tim kami. Sebenarnya banyak, mau mengenalkan Bu Dekan, Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Bu Wakil Dekan itu karena ini hal teknis sehingga kami hanya mengundang teman-teman dari tim LMS IT dan tim IT LMS dan tim dari admin LPTK dan teman-teman yang membantu di administrasi persuratan. Oke, baik Bapak Ibu, untuk mempercepat waktu, ini saya rencanakan 1 jam selesai. Semoga saja tidak banyak pertanyaan. Kalau banyak pertanyaan, ya akhirnya selesainya sesuai dengan kondisi pemahaman peserta. Ya, kondisi peserta. Hingga nanti cepat tidaknya tergantung peserta itu pengen cepat selesai atau tidak. Cepat paham atau tidak itu tergantung kepada peserta. Semoga saja cepat paham karena ini masalah teknis saja. Oke, Bapak Ibu mohon izin share terkait dengan ini. Kalau saya menyampaikan terus kemudian ternyata ada beberapa hal yang harus langsung ditanyakan, bisa di stop. Artinya stopnya itu pakai raise hand, gitu. Jadi langsung di klik reaction, langsung klik raise hand. Oke, Bapak Ibu, nanti akan saya aktifkan untuk wah ini sudah ada raise hand, mencoba atau seperti apa? Bentar. Silakan, Ibu Oppo A3S bersuara. Kok raise hand tadi? Atau hanya mencoba? Wah, sepertinya mencoba saja. Oke, tidak ada ya. Oke, saya mulai. Mohon izin. RPL. Oke, Bu Septi, sudah tampak ya layar saya, Bu Septi? Karena kalau yang lain kan tidak bisa bersuara. Ya, Bapak. Ya, tampak, Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu, yang pertama saya akan menyampaikan terkait dengan RPL atau kita kenal dengan rekognisi pembelajaran lampau. Ini sebenarnya adalah suatu pengakuan pengalaman Bapak Ibu, pelajaran Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir. Tentunya dalam PPG ini kan ada 36 SKS yang harus ditempuh dalam 1 semester ini. Akan tetapi yang 1 semester ini tidak langsung 36 SKS, tapi yang 1 semester ini hanya proses pendidikan pembelajarannya hanya 12 SKS. Jadi Bapak Ibu mulai dari pendalaman materi, perangkat, peer teaching, kemudian PPL, UKIN, dan lain sebagainya itu nanti diakui sebanyak 12 SKS. Sisanya adalah sebanyak 24 SKS itu adalah diakui sebagai RPL. Artinya SKS Bapak Ibu itu tidak perlu menempuh, akan tetapi harus dipenuhi dengan cara mengumpulkan berkas RPL. Apa saja berkasnya itu nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi RPL itu nanti berkaitan dengan kegiatan pedagogik, pembelajaran, terus kemudian pengembangan perangkat dan lain sebagainya itu yang nanti Bapak Ibu harus mengumpulkan berkas itu dan akan diakui sebagai nilai mata kuliah.
Jadi kasarannya kalau di sini itu RPL itu adalah nilainya nanti tergantung kepada amal perbuatan Bapak Ibu. Kalau amal perbuatan Bapak Ibu berkasnya lengkap selama 6 tahun terakhir, itu nilainya pasti A. Tapi kalau tidak begitu lengkap atau mungkin hanya cukup lengkap, maka ya mungkin nilainya hanya cukup saja. Jangan sampai Bapak Ibu nanti dokumen yang dikumpulkan itu jangan sampai tidak ada. Karena kalau tidak ada nanti ya nilainya juga tidak ada atau tidak lulus. Jadi harapan kami nanti dokumen RPL yang Bapak Ibu sampaikan atau diupload di LMS kami, di LMS Space nanti di diharapkan lengkap, ya, selengkap mungkin dan jangan mengada-ada. Jadi sebisanya, karena jangan sampai mempengaruhi nanti kegiatan ini mempengaruhi kegiatan proses pembelajaran. Karena rekognisi pembelajaran lampau ini, upload berkas ini seharusnya dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Jadi Bapak Ibu hari ini seharusnya sudah selesai, akan tetapi karena ada banyak faktor, ya, lapor dirinya terlambat, kami dapat data juga baru beberapa hari yang lalu, sehingga untuk memastikan peserta itu sudah siap lapor diri, terus kemudian sudah siap dengan dokumennya, kami juga butuh waktu, sehingga saya buat sefleksibel mungkin. Jadi RPL ini harus Bapak Ibu lengkapi paling tidak seminggu dari hari ini. Jadi minggu depan atau hari Minggu yang akan datang, minggu depan ini diusahakan dokumen-dokumen RPL ini harus sudah diupload di LMS, begitu ya. Terus kemudian berkaitan dengan apa saja yang diakui dalam 24 SKS ini, itu nanti akan ada 6 komponen yang diakui. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan diakui sebagai mata kuliah pengembangan kompetensi pedagogik. Apa saja nanti akan dijelaskan di bawah. Kemudian ada dokumen penyusunan perangkat pembelajaran, mulai dari RPP dan kawan-kawannya. Kemudian ada pengembangan kompetensi profesional. Ini mungkin ikut seminar, membuat PTK dan lain sebagainya. Itu nanti dokumen-dokumennya harus dikumpulkan. Kemudian pengelolaan administrasi pembelajaran. Ini cukup keterangan dari kepala sekolah bahwa yang bersangkutan di sekolah ini sebagai apa atau menyelesaikan apa itu nanti cukup dari kepala sekolah. Terus kemudian inovasi pembelajaran. Nah, ini mungkin membuat media atau mungkin produk tertentu, itu nanti juga bisa diakui. Nah, dokumen yang diakui itu nanti berapa tahun? Ini yang dokumen yang diakui itu nanti 6 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu, kalau dihitung mundur, dihitung ganjil 2022-2021, yang jelas Bapak Ibu itu kan belum lengkap. Ya, belum lengkap. Jadi ganjil 2022-2021 yang semester ini kalau misalkan mengampu, kan nggak mungkin lengkap. Jadi mulai RPP semuanya dari awal sampai akhir. Nah, ini nanti kan akan mempengaruhi kepada proses penilaian juga. Sehingga kami memutuskan 6 tahun terakhir itu dihitung mundur mulai dari genap 2021 yang tahun ajaran kemarin, mundur 6 tahun ke belakang sampai ganjil 2016-2017. Jadi ganjil 2016, terus kemudian genap 2016, ganjil 2017 dan seterusnya. Jadi ini nanti ada 6 tahun. Kalau 6 tahun berarti dokumen-dokumennya itu ya 6 tahun terakhir ini. Ya, 6 tahun terakhir mulai dari mulai dari SK mengajar dan lain sebagainya. Pak Fathul. Oke, Pak Fathul Ma'arif, silakan. Iya, Pak. Sedikit mohon maaf saya memotong pembicaraan terkait
dokumen yang 6 tahun terakhir ini, saya ingin tanyakan, kan tahun 2021, 2022 itu saya sudah pindah sekolah. Untuk sementara dari 2016 sampai dengan 2020 saya masih di sekolah lama. Nah, nanti untuk pelengkapan berkasnya itu gimana, Pak ya? Mohon petunjuk. Gitu. Kalau itu yang lama saja. Yang lama sampai ke yang baru enggak masalah, Pak. Yang penting tidak putus, Bapak. Oh, gitu, Pak ya. Iya. Jadi melanjutkan, Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dokumennya 2016 sampai dengan sekarang itu beda sekolah, berarti beda kepala sekolah enggak apa-apa. Beda, nggak masalah. Ya. Yang penting ada apa namanya, ada kejelasan di apa namanya, di SK mengajar itu kan disesuaikan dengan yang tahun kemarin, apa yang upload diri itu kan ada rekod SK pengangkatan kan? Ya. Nah, SK pengangkatan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir kan itu kan ada rekodnya. Bapak dulu ngajar di mana, di SK oleh siapa, terus tiba-tiba tahun 2021 pindah sekolah, itu kan ada rekodnya kan di SK itu kan? Ya. Ya ada ya Pak ya. Ya, menyesuaikan itu aja. Ya, siap Pak, siap. Oke, ya. Cukup? Terima kasih Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya lagi ya. Atau saya selesaikan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti biar agak cepat kan. Yang pertama, dokumen tentang pengembangan kompetensi pedagogik. Nah, perlu diperhatikan, nanti ini saya share juga. Apa yang harus disiapkan? Nah, jadi di mata kuliah ini, yang pertama yang harus disiapkan itu adalah SK mengajar. Ya, SK mengajar apa? Berarti SK pembagian tugas atau SK PBM, pelaksanaan belajar mengajar. Ya. Jadi kalau 6 tahun berarti kalau SK mengajarnya itu dikeluarkan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah itu dalam waktu 1 tahun, maka SK mengajarnya hanya 6 kali, ya, sebanyak 6. Kalau SK-nya itu per semester berarti sebanyak 12 SK. Kalau 12 SK, 12 semester ini lengkap, maka skornya nanti 85 sampai 100. Kalau hanya 10 sampai 11 semester SK-nya atau 5 tahun saja, maka 80 sampai 84. Kalau SK-nya hanya 4 tahun atau 8 sampai 9 semester, berarti skornya 75 sampai 79 dan seterusnya. Ini bisa dipahami sendiri Bapak Ibu. Jadi nilainya Bapak Ibu nanti skornya di mata kuliah ini tergantung kepada amal perbuatan Bapak Ibu. Kalau lengkap ya paling atas, kalau tidak ya mungkin ini. Jadi sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu kirim. Yang berikutnya terkait dengan dokumen penyusunan perangkat, mulai dari prota, promes, silabus, RPP, dan lain sebagainya, itu yang harus dikumpulkan. Kalau lengkap, dokumen itu kalau lengkap, selama 6 tahun, berarti Bapak Ibu nanti skornya ini. Kalau 5 tahun saja, skornya ini. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu itu harus melengkapi prota, promes, silabus, RPP, dan lain sebagainya itu kalau lengkap, ya berarti Bapak Ibu akan mendapatkan skor maksimal. Tapi kalau tidak, ya mungkin di bawahnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dimohon selengkap mungkin. Mata kuliah yang ketiga, yaitu terkait dengan kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini, kalau tadi pedagogiknya, kalau ini profesionalnya. Apa yang harus dikumpulkan berkaitan dengan Bapak Ibu mungkin ikut seminar, ikut pelatihan, atau mungkin workshop, atau mungkin Bapak Ibu melakukan penelitian atau PTK, punya publikasi nasional, artikel di jurnal nasional atau apa, atau punya naskah artikel yang dipublikasikan secara internasional.
Nah, kalau dokumen sertifikat, piagam, atau surat keterangan mengikuti seminar atau pelatihan, workshop, atau Bapak Ibu melakukan penelitian publikasi nasional minimal sebanyak 12 kali ya, selama 6 tahun. Jadi paling tidak Bapak Ibu selama setahun itu punya 2 dokumen, 2 sertifikat atau lain sebagainya. Itu kalau Bapak Ibu bisa mengumpulkan sebanyak 12 sertifikat, piagam dan lain sebagainya selama 6 tahun, maka skor Bapak Ibu maksimal di sini. Kalau hanya punya 10 sampai 11 ya 80 sampai 84. Kalau hanya 8 sampai 9 maka 75 dan seterusnya. Jadi menyesuaikan skornya tergantung kepada dokumen Bapak Ibu yang dimiliki. Terus kemudian pengelolaan administrasi. Pengelolaan administrasi ini nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah bahwa guru yang bersangkutan telah menyelesaikan administrasi pembelajaran dan penilaian yang dibuat secara periodik per semester. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan pembelajaran semester sekian, terus kemudian sudah melakukan penilaian dan lain sebagainya, itu dibuat per semester. Nah, ini hanya surat keterangan saja. Nanti kalau surat keterangannya dari camat atau kepala sekolah itu tentang penyelesaian administrasi penilaian ini lengkap selama 6 tahun atau selama 12 semester, maka skornya 85 sampai 100. Tapi kalau hanya punya 5 tahun saja, berarti 80 dan seterusnya. Jadi tergantung dokumen yang Bapak Ibu upload. Yang terakhir, terkait dengan inovasi pembelajaran. Apa yang bisa Bapak Ibu kumpulkan? Yaitu berkaitan dengan modul pembelajaran. Siapa tahu Bapak Ibu membuat modul. Pedoman praktikum, mungkin Bapak Ibu yang juga ada di lab bisa membuat pedoman praktikum. Atau Bapak Ibu bisa sedang melakukan penelitian tindakan kelas atau membuat video pembelajaran, itu bisa di ini. Kesemuanya ada, silakan dikumpulkan. Kalau tidak mungkin bisa salah satu. Jadi rubrik penilaiannya adalah seperti ini. Kalau dokumen itu tersedia, sudah keterangan dari kepala sekolah bahwa yang bersangkutan sudah membuat modul, praktikum dan lain sebagainya selama 6 tahun, maka skornya 85 sampai 100. Kalau hanya punya 5 tahun, ya skornya 80 dan seterusnya. Jadi itu yang terkait dengan RPL. Terus kemudian kalau praktisnya sebenarnya seperti ini. Ntar saya lihat yang praktis-praktis saja, jadi Bapak Ibu biar gampang melihatnya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan dinilai oleh rubrik ini. Nah, ya, jadi rubrik ini adalah yang akan digunakan oleh dosen tim penilai terhadap dokumen yang dikirimkan oleh Bapak Ibu. Yang pertama tadi ya terkait dengan pedagogik, pengembangan kompetensi pedagogik. Skornya akan 4, ya katakanlah A ya. Katakanlah A. 85 sampai 100, nanti ini kalau tersedia dokumen surat keputusan atau SK atau surat tugas mengajar diakui untuk lebih dari sama dengan 6 tahun. Jadi saya pikir cukup 6 tahun saja. Jadi kalau ini lengkap, maka akan dapat skor ini. Kalau hanya 5 tahun, skornya ini. Kalau hanya 4 tahun, skornya ini, dan seterusnya. Terus kemudian untuk penyusunan perangkat, nah ini tersedia dokumen perangkat. Nah, perangkat artinya RPP dan lain sebagainya itu ya, sebanyak 16 dokumen selama 12 semester. Nah, itu bisa diakui sebagai 85. Kalau hanya 12, nah, kurang dari 16 selama 12 semester atau selama 6 tahun itu, maka skornya adalah ini. Jadi menyesuaikan ini. Jadi rubrik ini akan kita gunakan untuk menilai dokumen Bapak Ibu yang sudah upload.
Kemudian untuk sertifikat, tersedia dokumen sertifikat atau piagam dan seterusnya. Jadi kalau lebih dari 5 kali atau sama dengan 5 dalam satu semester, masing-masing minimal 2 CP per kegiatan selama 12 semester, maka Bapak Ibu akan dapat skor ini. Jadi nanti teman-teman dosen yang menilai itu akan menyesuaikan dengan dokumen yang Bapak Ibu kumpulkan. Begitu untuk seterusnya. Jadi inovasi pembelajaran ini hanya salah satu saja. Jadi tersedia dokumen, jadi salah satu saja, jadi tidak semuanya. Dari surat keterangan tentang membuat modul atau membuat pedoman praktikum atau membuat PTK atau membuat video pembelajaran tiap tahun selama 6 tahun. Jadi kalau salah satu ini Bapak Ibu lengkap selama 6 tahun aman, dapat A. Kalau lengkap semuanya, tidak hanya salah satu, saya membuat modul dan juga membuat PTK, ya malah lebih bagus, lebih bagus. Nah, ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi rubrik ini sudah disusun, disepakati oleh Asosiasi Prodi PPG, diputuskan di Jogja tanggal 22 Juli tahun 2022. Jadi ada narasumbernya, ada tim LMS dari Kemenak, dan ada perwakilan dari Prodi PPG. Jadi dokumen ini sudah disepakati secara nasional di Kementerian Agama. Itu terkait dengan RPL yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Selebihnya kita diskusi terkait dengan apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Yang pertama, dan Bu Septi, ada Bu Septi? Halo Bu Septi. Oh, hilang. Masalah dengan sinyal. Oke, ya. Tidak apa-apa, saya ini sendiri. Silakan Bu Malikal Bulkis. Di unmute dulu Bu Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, yang inovasi pembelajaran itu terkait kalau seandainya mau dokumennya itu tentang pembelajaran, video pembelajaran ya, berarti itu setiap tahun harus ada Pak ya, selama 6 tahun. Kalau seandainya milih ada dokumen seperti itu, yang video pembelajaran. Yang dinilai itu 6 tahun. Kalau hanya punya 5, ya berarti kan nilainya 5 Ibu. Jadi tidak harus lengkap. Maksudnya video pembelajarannya Pak ya? 5 video pembelajaran. Ibu membuat video pembelajaran. Ya. Iya, terus? Ya, membuat bukan Ibu ngajar, tapi bagaimana Ibu itu membuat video pembelajaran yang bisa digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar atau mungkin panduan dalam belajar. Bukan Bu Malik bukan video ya mengajar. Pak. Iya, ngajar ya. Iya. Mengajar. Bukan mengajarnya. Tapi bagaimana misalkan Ibu membuat slide PPT yang animasi-animasi yang menarik misalkan, terus kemudian Bapak Ibu menggunakannya untuk dalam proses pembelajaran. Nah, itu kalau digunakan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan apa istilahnya, untuk memahamkan siswa tentang materi tertentu, maka itu masuk kategori ya apa namanya media pembelajaran. Tapi kalau hanya sebatas media tayang saja, tidak ada hubungannya dengan kalau tidak baca materi itu, atau kalau tidak bisa menjalankan aplikasi itu, tidak bisa memahami materi misalkan. Berarti kan itu sudah masuk ke media pembelajaran. Tapi kalau hanya sebatas media tayang, mau menampilkan definisi, toharoh adalah bla bla bla, itu kan hanya menampilkan definisi saja, itu namanya media tayang.
Jadi nanti Bapak Ibu harus bisa membedakan antara media tayang dengan media pembelajaran. Nah, jadi harus dibedakan. Kalau hanya media tayang saja, jadi kayak seperti saya tadi itu bukan media pembelajaran, saya hanya media tayang saja, bukan media pembelajaran. Karena media itu kan bukan untuk memahamkan materi tertentu. Jadi saya hanya menampilkan, menayangkan saja. Ya, itu ya Bu Malik ya. Iya, iya. Jadi Terima yang kasih, dimaksud Pak. video pembelajarannya itu bukan Ibu ngajar, tapi bagaimana video itu digunakan oleh siswa itu dalam proses pembelajaran untuk memahami materi tertentu. Ya, begitu Ibu Ya, ya. iya. Ye. Ya, terima kasih, Pak. Ye, sama-sama. Berikutnya Pak Khalil. Enggak, Pak Khalil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait video pembelajaran tadi, Pak. Ini seumpamanya kita seperti mengambil animasi dari YouTube dan lain sebagainya, lalu kita kirimkan istilahnya di grup kelas siswa. Itu apa seperti penilaiannya seperti video pembelajaran seperti itu? Atau Itu kan bisa bukan dipahami atau yang lain itu ya? itu kan bukan karya Bapak Ibu. Apakah itu karya Bapak? Yang dimaksud itu adalah karya inovasi Bapak. Oh, iya. Iya, kan Oh, itu gitu tidak ya. bisa diklaim ini karya saya. Tapi Bapak hanya mengambil milik orang lain yang digunakan untuk hanya mengambil saja kan, terus kemudian di-share ke grup PA-nya siswa kan. Kan bukan karya Bapak. Yang dimaksud inovasi di sini adalah karya Bapak. Karya Bapak Ibu guru. Oh, iya. Ya, terima kasih, Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Holin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Samsudin. Oke, monggo Pak Samsudin. Sepertinya resen tapi kok orangnya tidak ada. Halo Pak Samsudin. Oh, kemana ya? Di unmute Pak, masih belum. Di unmute dulu Bapak. Sepertinya bermasalah di Pak Samsudin. Oke. Monggo Pak Samsudin. Mau nanya tadi untuk soal tugas surat keterangan dari Camat tadi kurang jelas saya tadi kan agak ketinggalan sedikit. Itu yang perlu dikumpulkan itu tadi suratnya itu apa saja maksudnya itu? Yang pengelolaan administrasi, Pak. Surat keterangan yang menjelaskan bahwa Bapak Ibu itu sudah bisa menyelesaikan administrasi sekolah, administrasi pembelajaran, misalkan sudah sudah melakukan proses pembelajaran, mungkin sudah sudah menyelesaikan proses penilaian dan lain sebagainya. Itu hanya administrasi Bapak Ibu selama pembelajaran. Kan Bapak Ibu selain mengajar kan ada tagihan administrasi kan? Apa saja Bapak Ibu selama pembelajaran itu apa saja tagihannya biasanya administrasi? Biasanya ya membuat soal, kemudian penilaian, evaluasi pembelajaran seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi kewajiban Bapak Ibu buku berapa? Saya lupa ya, karena tidak berkecimpung langsung di sekolah. Ada buku 1, ada buku 2, ada buku 3, begitu kan Bapak Ibu ya? Itu kan administrasi banget, mulai dari menyusun prota, promes dan lain sebagainya sampai ke analisis butir soal kan begitu, evaluasi, kalau itu Bapak Ibu sudah punya dokumennya selama 6 tahun terakhir, aman. Tinggal kepala sekolah atau madrasah membuatkan surat keterangan bahwa itu sudah selesai. Masalah dokumennya itu Bapak Ibu itu mau ada atau tidak itu sudah wilayahnya Bapak Ibu. Jadi kami hanya menilai dari surat keterangan itu karena nggak mungkin saya minta untuk mengumpulkan semua dokumen
buku 1, 2, 3 selama 6 tahun. Waduh, Nggih. buat Nggih, apa nggih. juga kami itu. Jadi yang penting kan ada surat keterangan dari Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah atau kepala madrasah bahwa yang bersangkutan sudah menyelesaikan itu. Benar atau tidaknya tergantung yang tanda tangan itu. Oh, nggih, nggih, Ya, nggih. sudahlah petungnya kali Pangeran mawon. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Nggih, Beni. Nggih, 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 matur nggih. sembah nuwun, nggih, monggo. Nggih, nggih. Berikutnya, wah semakin banyak yang tanya semakin lama ini. Saya alihkan ke Bu Dery, silakan Bu Dery. Bu Dery apa Pak Dery? Dery Maria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dery. Ya, izin Ibu Bapak, bukan Bapak. Yes, silakan. Tadi belum melihat wajahnya. Izin Pak, punten saya kan ini untuk PPG ikutnya mapel fikih, tapi sebelum-sebelumnya saya itu guru kelas, Pak. Guru kelas. Nah, yang saya tanyakan untuk pembelajaran, kemudian sertifikat-sertifikat, apakah itu berlaku saya statusnya sebagai guru kelas, bukan mapel fikih. Itu aja, hanya Pak. itu saja? Ya, terima gitu. kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dery Maria. Simpel saja, Ibu. Ya, itu oke. Maaf Bapak ke unmute. Maaf. Oh. Maaf Bapak. Iya. Lah seperti itu, makanya saya tidak mengizinkan untuk ini dari tadi biar tidak ada kesalahan teknis. Oke. Bu Dery, apa tadi? Apa sudah dengar ya? Belum. Jangan mempersulit yang mudah gitu. Kalau Bu Dery itu sudah mengajar di guru kelas, ya dokumen-dokumennya ya guru kelas. Apa mungkin Bu Dery itu akan mengubah dokumennya menjadi guru fikih selama 6 tahun? Kan nggak mungkin. Ya sudah, padanya saja. Padanya saja. Jadi yang dilakukan Bapak Ibu selama 6 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Itu saja, nggak usah repot-repot. Ada mungkin saya ngajar Pak kelistrikan Pak, tapi saya ikut fikir. Mau gimana lagi? Kenyataannya sudah seperti itu. Ya. Jadi kami hanya tidak begitu ini sebenarnya kami karena nggak mungkin kami menolak kalau ijazahnya sudah linier. Jadi ada kalau sudah linier udahlah, nggak usah dipikirkan. Toh nanti TPG-nya nanti kalau ini sudah lulus mau tidak mau kalau ingin cair ya harus mengampu mata kuliah pelajaran yang sesuai dengan bidang studi sertifikasinya. Karena nggak mungkin akan mengampu kelistrikan lagi, kan nggak mungkin. Bunuh diri yang bersangkutan kan. Kalau enggak kan harus 24 jam bisa cair kan, sesuai dengan mapel dari sertifikasinya. Jadi Bu Dery nanti kalaupun lulus besok ya harus fikih. Kalau ingin TPG-nya dicairkan. Kalau enggak, kembali ke guru kelas, ya wassalam. Jadi tergantung dari itu ya. Jadi dokumen yang diupload disesuaikan dengan kondisi yang sebelumnya saja. Sama seperti yang pindah sekolah tadi, ya mau gimana lagi? Kan nggak mungkin membuat 6 tahun lagi. Ya sudah, yang ada saja track record-nya yang Bapak Ibu punya sebelumnya. Begitu Bu Dery, semoga bisa membantu. Ya, terima kasih Bapak. Ye, sama-sama. Berikutnya Bu Helmi Yati. Monggo Bu Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama itu kan kalau untuk PNS, maaf nih, kan kita SK-nya itu kan dari 2017 itu kan kita nggak ada sampai 6 tahun ya Pak. Maksudnya paling dikit itu adanya gitu. Gimana? Ya nasib itu.
Ya, nasib ibu berarti ya hanya nilainya sampai itu saja. Oh gitu. Ya, apa namanya, yang ada aja gitu SK-nya dikumpulin gitu ya. Iya, begitu saja. Atau kalau ibu mau bertaruh, mungkin ibu sebelumnya pernah ngajar di mana, itu kalau ada ya silahkan selama 6 tahun Ada. terakhir. Tapi jangan putus. Iya ada. Kalau Misalkan yang ya, tidak oke. terputus gitu kan ya. 6 Uh, tahun terakhir tidak terputus. dari misalkan SK dari yayasan gitu, nggak apa-apa. Ya. Terus sebelum ibu jadi PNS kan? Dari yayasan. Misal nggak, saya PNS itu kan tahun 2007. Itu kan SK-nya kan berarti kan dikit deh 2017. Ibu PNS-nya tahun berapa? Tahun 2007. 2007? 2007. Iya Pak, 2007. Nah, kan yang dikumpulkan dokumennya kan dari 2016, Ibu. Berarti kita dari yayasan aja ya Pak, nggak apa-apa ya? Lah, Ibu sekarang ngajarnya di mana? Di selama MI. 6 tahun terakhir? Ya di situ tetap. MI swasta atau MI negeri? MI swasta. MI swasta. Jadi MI swasta itu Ibu ya yang dikumpulkan dokumennya ya 6 tahun selama ngajar di situ. Jangan di tempat lain, ya di tempat Ibu ngajar. Oh gitu. Oke. Berarti Iya. dari yayasannya Pak. Terus yang kedua tentang media pembelajaran itu, kalau big book itu boleh. Flipbook, tapi itu karya Ibu. Iya, kita bikin. Bukan klaim itu karya saya, bukan. Bukan, maksudnya kalau big book itu kan kita sebelum mengajar kita udah buat sendiri gitu Pak untuk anak. Boleh, asalkan dokumennya itu memang benar milik Ibu. Itu masuk ke apa? Bahan ajar ya? Bahan ajar. Monggo, silakan, tidak masalah. Oke, iya Bapak, itu aja. Makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ini? Helmi tadi. Banyak sekali ya. Bentar, saya cari. Ismail Afandi. Monggo Pak Ismail. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan yang saya ingin tanyakan yang untuk tentang penyusunan perangkat. Itu untuk RPP, contoh RPP 6 tahun itu dalam pengirimannya atau penguploadannya itu dijadikan satu file PDF atau sendiri per tahun gitu. Untuk fleksibel mawon Bapak. Oke, fleksibel mawon. Kalau ingin dibuat per tahun silakan. Karena di situ terbatas. Ada batas dokumen ukuran file yang harus diupload. Kalau memungkinkan diupload semuanya jadi satu file, jadi cukup sekali saja. Kalau tidak memungkinkan mungkin dibuat per tahun, tapi ada identitas ini semester sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian seperti itu. Nanti teknisnya upload RPL nanti saya jelaskan setelah ini. Yang kedua Bapak, untuk tentang inovasi pembelajaran, contohnya membuat modul atau video pembelajaran, itu untuk bukti pengiriman penguploadan ke universitas itu berbentuk modulnya atau surat keterangannya atau bentuk contoh video pembelajaran itu kan kemarin pandemi kami untuk video pembelajaran ya Pak, pandemi kami membuat video pembelajaran tapi kan dikirim lewat WA group. Jadi bukti kami membuat pembelajaran itu untuk membuktikan itu dikirim videonya atau surat keterangan seperti itu Pak. Kami tidak butuh bukti videonya Bapak. Oh ya. Karena nggak mungkin kami harus melihat ini buktinya milik siapa. Yang membuktikan itu adalah legal formalnya, yang bertanggung jawab itu adalah yang memberi keterangan. Jadi saya hanya butuh itu saja. Kalau yang beri keterangan, kepala madrasah itu mengatakan ini benar miliknya si X, ya sudah. Kebenarannya hanya yang bersangkutan yang tahu dan jenengan dan Tuhan.
atau itu dibuat-buat atau apa ya itu di luar kemampuan kami. Jadi kami hanya butuh bukti surat keterangan itu yang menjelaskan bahwa ini karya jenengan atau bukan. Iya, maksudnya untuk membuktikan ini karya saya itu kan kami tidak mengupload di YouTube, Pak. Jadi tidak ada link linknya itu. Enggak butuh itu, enggak butuh itunya. Hanya butuh surat keterangannya saja. Surat keterangan saja. Iya, kan tadi sudah saya jelaskan kan? Oh, iya. Terima kasih, Pak. Iya. Ya mungkin terlewati, ya. Ya. Fandi. Nah, terus Bu Umi Tongatun. Silakan Bu Umi. Halo Bu Umi. Bisa di-unmute dulu? Alhamdulillah. Oke, monggo Bu Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya dari RA, tetapi saya mengambil mapel akidah akhlak. Yang saya tanyakan, nanti yang kita kirim perangkat pembelajarannya itu dari RA apa dari akidah akhlak tersebut? Maksud saya RPP dan segala macam. Kan Ibu nggak bisa mengarang kan 6 tahun terakhir, bisa nggak dalam waktu seminggu mengarang? Saya mengajar mengajar ini. Iya, akidah. Bisa nggak? Iya, bisa kan nggak mungkin kan? Nah, jangan mempersulit yang mudah. Yang Ibu lakukan saja. Jadi yang RPL itu kan pengalaman pembelajaran lampau. Jadi apa yang sudah Ibu pengalaman rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kalau Ibu sudah melakukan pembelajaran sebelumnya ya sudah itu yang akan kami nilai, bukan yang Ibu akan dibuat. Oh, gitu. Jadi itu berarti, saja, nggak usah di. Berarti yang di RA gitu ya? Ngoton mawon, lebripun malih. Terus mohon maaf kurang jelas tadi untuk yang pembuatan media, pembuatan modul itu cuman yang dibutuhkan cuman keterangannya, bukan hasil karyanya. Betul. Keterangannya bahwasanya saya share ya, saya share bentar di grup itu nanti. Di chat. Monggo disampaikan Ibu. Nanti saya sambil saya kita tidak harus mengupload hasil media pembelajaran tersebut, akan tetapi cuman keterangan dari kepala sekolah bahwasanya Bu Guru itu sudah membuat media tersebut gitu. Betul. Cuman keterangan saja, nggih. Betul, nggih. Oke, terima kasih. Saya share bentar. This PC people presentasi. Itu saya share Ibu ya. Iya. Jadi di situ ada rubriknya juga. Nanti Bapak Ibu bisa mereka-reka sendiri. Jari Jawa ngen dewe. Bapak Ibu itu bisa saya kira-kira skornya yang mana ya. Itu sudah bisa dinilai sendiri. Jadi Bapak Ibu nanti bisa kira-kira saya nanti bagian pedagogik dapat skor biro dong. Level 1 atau level 2. Nah, itu kan tergantung kepada dokumen yang Bapak Ibu miliki. Iya, Bapak. Ya, berarti yang harus ada dokumennya RPP, RPPH segala macam itu. Kalau media kalih ya satu lupa. Itu cuman selengkapnya bisa dicek di ini ya Bu ya, di dokumen ya. Itu sudah jelas nanti Bapak Ibu apa yang harus dikumpulkan begitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Musle. Terakhir ini ya. Nanti kita masuk ke teknis upload ininya. Enggak, Pak Musle. Pak Musle.
Ya. Oke. Wabarakatuh Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Musli. Ya ini yang agak kacau saya ini Pak, karena sekolahnya pindah-pindah terus ini Pak, saya itu Pak. Ya jadi karena sebelumnya dulu bertugas menjadi penghulu Pak di KUA. Ya habis itu saya dipindahkan untuk menjadi guru PAI di SMP. Di SMP itulah kebetulan selama 2 tahun itu kepala sekolah yang menjadi kepala itu tidak ada Pak. Hanya jenengan yang kepala sekolah. Bukan, kepala sekolah itu meninggal. Akhirnya saya dipindah lagi ke MTS Pak. 2 tahun. Nah, singkat cerita Pribun, singkat cerita. Sekarang saya mengajar di MA dengan mapel fikih. Nah, ini terus nanti untuk RPP, Prota, Promes, kemudian yang memberikan surat keterangan terkait dengan administrasi itu bagaimana Pak? Ini apa tidak kacau ini saya ini? Mohon penjelasannya Pak Beni. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak kacau Bapak. Kalau Bapak kacau, apalagi kami yang akan mengoreksi Bapak. Ya, Pak. Begini saja, Bapak selama 6 tahun terakhir itu ada di mana saja? Saya 6 tahun terakhir itu di SMP, kemudian di Sanawiyah, kemudian ini di MA. Ya, di MA. Di 3 sekolah tersebut itu masih bisa diakses atau tidak? Untuk yang SMP ini kita susah mengaksesnya Pak, karena satu yang pertama kepala sekolahnya sudah tidak ada. Nggak masalah Pak, yang sekolah yang baru aja. Oh berarti yang sekolah yang baru. Kalau meninggal masa disuruh buat surat keterangan Bapak? Ini agak kacau ya. Berarti nanti yang di Sanawiyah itu sama yang di MA aja gitu Pak ya? Monggo, jenengan kalau pasrah yang SMP wis nggak usah wis karena wonge. Mboten apa-apa, kan tergantung jenengan. Oh ya siap. Berarti saya hanya 4 tahun ini Pak kemungkinan di Sanawiyah sama di MA. Kalau ikhlas silahkan, tapi kalau tidak ikhlas misalkan SMP mau dibuat ya silahkan. Artinya yang membuat surat keterangan itu jangan kepala sekolah yang sudah meninggal Bapak, yang baru saja. Yang menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen jenengan yang di tahun sekian, misalkan kepala sekolahnya baru tahun sekarang, mau mengeluarkan surat keterangan bahwa jenengan itu tahun 2016 kemarin itu pernah ngajar di sini dan sudah menyelesaikan administrasi ini A, B, C, D, E. Itu boleh-boleh saja Bapak. Kan nggak mungkin kepala sekolah itu yang sudah di kuburan mau jenengan mintai tanda tangan, kan nggak mungkin. Oh ya berarti yang kepala sekolah yang baru aja nanti yang bisa ngasih keterangan ya Pak? Iya, begitu saja. Kalau kepala sekolah yang misalkan jenengan di MA ya, kepala sekolahnya saat ngajar, saya ngajar semester 2020 itu Pak X, nah, 2021 ganti Pak Y. Nah terus yang ngasih surat keterangan siapa? Kan nggak mungkin si Pak X ini, kan sudah pindah sekolah. Iya betul. Iya, surat keterangan itu dikeluarkan kan berdasarkan dokumen yang ada Bapak. Kan nggak mungkin dokumennya di Waka Kurikulum misalkan ada, Pak Musli itu tahun 2016 ngampu ini dan sudah menyelesaikan proses pembelajaran, sudah menyetorkan ini, itu. Nah, berdasarkan dokumen itu dikeluarkanlah sebagai dasar untuk mengatakan bahwa Pak Musli ini sudah menyelesaikan proses administrasi, proses pembelajaran dan lain sebagainya. Dokumen itu Pak yang berbunyi Pak. Oh ya Pak. Bukan, nggak mungkin jenengan kembali ke belakang flashback terus kemudian kepala sekolahnya wes dibuat tahun mundur aja ditiru. Itu malah menyalahi aturan jenengan. Nggak logis ngoten. Nggak logis. Kecuali jenengan memang bisa mau membuktikan bahwa dulu saya dibuatkan surat ini tapi lupa naruhnya. Nomor suratnya ada. Terus kemudian fotokopian dan macam-macam. Tapi kan ini butuh aslinya. Gimana caranya? Nah itu monggo dipetung secara adat kalau seperti itu. Iya. Dibuat fleksibel mawon Bapak. Jadi kalau misalkan 6 tahun terakhir itu masih bisa diakses, walaupun pindah sekolah, kemudian pindah kepala sekolah, ganti kepala sekolah, ya silahkan, tidak masalah. Jadi yang memberi keterangan nanti yang kepala sekolah yang terbaru aja, berdasarkan dokumen yang ada. Ya, itu ya clear Mbak ya, selesai. Kemudian yang kedua, karena dulu itu di SMP itu kan pas saya terakhir itu semua dokumen RPP dan lain sebagainya itu kan dikumpulkan di sekolah. Nah ini untuk mencari berkasnya ini Pak,
apa kemudian nanti lampiran Prota, Promes, RPP dan sebagainya ikut diupload atau bagaimana Pak? Kalau dokumen itu upload Bapak. Oh ya. Iya, kalau dokumen itu kalau tidak ada kan yang tadi yang tidak perlu upload itu tidak perlu upload barangnya itu kan sudah keterangannya saja tadi kan terkait dengan apa tadi karya inovasi kan gitu Pak ya yang hanya surat keterangan itu. Tapi kalau dokumen perangkat itu harus barangnya Bapak. Oh ya. Iya. Berarti berikut surat keterangannya Pak ya? Surat keterangannya bukan untuk Prota Promes Pak. Untuk Prota Promes itu kan di poin kedua itu poin kedua. Kalau Bapak di dokumen kedua itu penyusunan perangkat belajar terdiri dari Prota, Promes, Silabuh dan sebagainya. Nah, ini kalau perangkat pembelajaran selama 6 tahun itu lengkap, atau 12 semester itu lengkap, maka skornya 85 sampai 100. Jadi yang diupload itu adalah dokumen perangkatnya Bapak, bukan keterangannya. Yang surat keterangan itu adalah pengelolaan administrasi. Kalau itu surat keterangan dari Terus kemudian surat keterangan terkait dengan karya inovasi itu baru dari surat keterangan saja, tidak perlu barangnya. Tapi kalau untuk perangkat, terus kemudian SK mengajar itu harus barangnya Bapak. Oh ya siap. Oke, begitu Oke, ngapunten ini radi nggak enak karena batuk. Oke, matur suwun Pak Musle. Ya sama-sama Pak Beni matur suwun. Oke. Wih, masih ada lagi ya Pak Arif Mahfudin. Monggo Pak Arif. Ya, terima kasih. Maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini yang saya tanyakan untuk memperjelas dari saudara kita yang barusan tanya tadi, yang poin 1 dan 2 Pak, SK KBM sama perangkat mengajar. Nah, kalau filenya SK KBM itu kita kan sudah mempunyai SK KBM yang mana itu kan bentuk file dan scanan yang mana sudah ada tanda tangan dan stempel basahnya. Nah, dari yang perangkat mengajarnya itu pengalaman saya yang sudah itu yang saya punya filenya itu kan belum ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah, tetapi yang ditandatangani itu kan berupa print-printan yang sudah print-printan. Nah, itu nanti pada waktu penguploadan itu yang diupload itu yang filenya yang belum tanda tangan atau yang sudah ditandatangani tetapi kita scan lagi Pak, yang ada tanda tangan dan stempelnya Bapak Kepala Sekolah. Gimana, yang sah Bapak. Ya, jadi yang tanda tangan, stempel, basah. Itu yang saya anggap sah. Iya, tanda tangan basah, stempel basah. Itu yang kami akui. Tapi kalau hanya file saja, tanpa ada legalisasinya, jadi tidak ada tanda tangan kepala sekolah, tidak ada stempelnya. Jadi kami tidak mengakui itu sebagai dokumen Bapak. Ya. Berarti yang perangkat mengajar yang sudah ada itu berarti di-scan lagi Pak ya untuk yang ada. Iya Bapak. Jadi harus yang sah itu yang ada tanda tangan kepala sekolah. Kan RPP itu kan ada Bapak mengetahui kepala sekolah biasanya kan. Terus tanda tangan jenengan itu kan tanda tangan, terus kemudian stempel G. Iya. Gini kalau lengkap seperti itu berarti kita akui. Oke. Terima kasih Pak ya penjelasannya. Oke, terima kasih sama-sama Pak Arif. Wah. Waalaikumsalam. Wah, semakin banyak yang bertanya. Monggo. Siapa lagi ini? Pak Bu Wijatin. Monggo Bu Wiji. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiji. Iya Pak, ini saya mau tanya, itu saya tahun 2016-17 itu kan mengajar mapel SKI, itu yang saya upload SKI atau fikihnya Pak? Yo SKI Ibu kan nggak bisa mengarang, fikihnya kan nggak ngajar.
Oh iya Bapak, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Imam Baihaqi. Halo Pak Imam. Halo. Sepertinya bermasalah dengan jaringan. Coba Bu Maila dulu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait poin 2, perangkat pembelajaran. Itu untuk RPP-nya Pak, kita upload-nya itu full atau hanya kita ambil 1 KD atau beberapa KD saja? Tuh. Kemudian yang kedua, saya mohon untuk dijelaskan sekali lagi terkait pengembangan kompetensi profesionalnya Pak, terkait sertifikat mengajar dan sebagainya itu tadi. Atau sertifikat workshop itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Maila. Terkait dengan perangkat RPP itu ya. Berapa KD? Kira-kira Bu Maila itu selama 1 semester itu ada berapa RPP? Kan tidak mungkin 1 kali pertemuan 1 KD terus kemudian 1 RPP kan? Iya. Ya. Rata-rata kira-kira berapa normalnya? Kalau 1 pertemuan biasanya 2 sampai 3 Pak. 1 RPP untuk 1 KD maksudnya. Itu biasanya ada 2 sampai 3 kali pertemuan. Nah, berarti dalam 1 semester itu ada berapa RPP kira-kira? Kira-kira ada sekitar 10-an. 10 RPP. Bagaimana Pak itu? Ya, kalau memungkinkan untuk diupload semuanya saja. Jadi dokumen itu nanti semakin lengkap ya semakin bagus. Jadi tinggal kreativitasnya Bapak Ibu gimana caranya. Yang kami terima itu nanti tidak hanya sebatas dikompres sudah kurang dari situ, tapi keterbacaannya. Kalau tidak terbaca juga kami tidak bisa menilainya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa mengondisikan kalau sekiranya karena di situ dibatasi upload ya, dibatasi upload sehingga Bapak itu harus membijaki sendiri ya. Jadi kira-kira bagaimana caranya agar ini dokumen bisa terupload semuanya tapi tidak melebihi dari ukuran itu dan bisa maksimal dapat skornya. Itu Ibu nggih? Ya, Disesuaikan mawon. Terus yang kedua terkait dengan sertifikat gimana tadi? Saya kok kurang jelas tadi. Tadi kan saya lihat di situ kayaknya Bapak tadi menerangkan 12 tadi loh Pak, saya kurang paham. Terkait sertifikat tadi. Jadi dalam 6 tahun itu ada 12 sertifikat atau bagaimana ya Pak? Oh, yang poin mana Ibu? Poin 3. Sertifikat berarti poin pengembangan profesional itu ya, kompetensi itu ya? Iya Pak. Oke. Dalam 1 semester, ya, dalam 1 semester itu kalau lebih dari 5 kali, terus kemudian masing-masingnya itu memiliki 2 JP berkegiatan, itu kan dalam satu semester dalam 6 tahun nggih Bu. Berarti kan 12 semester nggih. Kalau dokumen itu ada, paling tidak Ibu itu dalam 1 semester itu punya 5 sertifikat loh. Itu nanti akan ada skornya akan 85. Itu ya, misalkan saya mengikuti kegiatan forum ilmiah misalkan ikut webinar, ikut workshop dan sebagainya online terus Pak. Berapa? 6. Berarti kan sudah lebih dari 5. Ya enggak apa-apa. Minimal 5. Itu akan diakui sebagai skor 85 sampai 100. Tapi dengan catatan kegiatan itu paling tidak minimal 2 JP. Ya, begitu ya? Ya Pak. Ya, terima kasih. Oke.
Pak Imam, masih bisa mendengar suara saya? Sepertinya tidak ada. Bermasalah di sepertinya. Monggo Bu Nikmatul dulu. Halo, Bu Nikmatul. Sepertinya bermasalah juga. Bu Sakira? Jangan-jangan bermasalah juga. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau nanya itu yang masalah sertifikat itu harus sesuai dengan yang kita ajar atau sertifikat apa aja yang kita ikutin, Pak? Yang mendukung kompetensi Bapak Ibu guru. Kalau sertifikat memasak kan nggak ada hubungannya dengan kompetensi Bapak Ibu. Maksudnya kan Ya. kemarin kita habis ikut workshop IKM kayak gitu-gitu kan di Jakarta. Nah, kan mendukung kompetensi Bapak Ibu. Oh. Iya. Iya. Iya, Pak. Penting berhubungan dengan kompetensi Bapak Ibu, mendukung peningkatan kapasitas Bapak Ibu guru. Jangan sampai ikut sertifikat tata rias, kan nggak mungkin toh. Hubungannya dengan kompetensi gurunya apa? Iya, Bapak. Ya, sesuai Makasih dengan ya, kompetensi Pak. Bapak Ibu. Oke. Siap, Pak. Sama. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nikmatul, sudah bisa mendengar suara saya? Sudah, Pak. Oke, monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat dari RA seperti Bung Tongaton tadi, Pak ya. Yang saya tanyakan itu RPPH. Di RA kan adanya RPPH. RPPH itu kan setiap hari membuat. Jadi kita itu upload kirimnya apa satu semester RPPH-nya itu, Pak? Memungkinkan nggak, Ibu? Apa Kalau diambil satu tema? Ya, kalau memungkinkan, Ibu tetap upload semuanya. Ya, karena itu kan kewajibannya kan. Upload semuanya, tapi nanti akan lebih kapasitasnya. Mungkin Ibu bisa membuat satu lembar satu lembar dokumen yang di situ memuat link-link Google Drive yang sudah memuat dokumen itu. Tapi dengan catatan link Google Drive-nya itu harus posisi terbuka, bisa dilihat oleh siapapun. Jadi nanti bisa minta bantuan ke teman atau siapa. Jadi Ibu Nikmatul upload semua berkas itu di dokumen Google Drive, baru kemudian di-share. Nah, linknya itu nanti jenengan letakkan di satu lembar kertas, satu lembar kerja. Nanti tim penilai kami itu akan melihat satu persatu di situ. Jadi misalkan semester ini, semester semester ganjil 2021-2022 itu ada sebanyak berapa RPP? Misalkan 12, kalau 12 ya sudah. Jangan per hari, tapi dalam satu semester langsung. Jadi nanti kami akan melihatnya satu file itu. Itu hanya mengakali kalau nanti dokumen itu melebihi kapasitas dari yang diinginkan oleh sistem. Sehingga bisa diletakkan di tempat lain, terus kemudian yang diupload ke RPL, itu hanya link dari dokumen itu. Tapi catatannya itu, Bapak Ibu itu harus memberi hak akses kepada semua yang melihat dokumen itu, link itu. Jangan sampai dibatasi. Oke, bisa dipahami Bu Nikmatul, nggih? Ya, itu sebaiknya RPPH-nya dilengkapi. RPP-nya kan apa satu minggu diambil satu tema, satu minggu kan ada tema ya, Pak ya. Ada tema itu ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu. Atau kita ngambil satu minggu itu saja, Pak. Monggo, saya mengikuti mawon. Biar untuk apa enggak terlalu penuh. Monggo. Yang penting dokumen itu bisa kita nilai. Ya, ini saya kan dari tahun 2019 kepala RA. Jadi nanti surat keterangannya itu gimana? Dari yayasan.
Dari yayasan. Nggih, kan nggak mungkin jenengan memberi keterangan dirinya sendiri. Iya, seperti jeruk makan jeruk itu ya. Nggih, kalau jenengan PNS mungkin bisa ke kemenaknya atau kepala dinasnya. Nggih. Iya. Ngoten Iya, mawon. iya. Nggih. 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 Ya, Pak. Terima kasih. Nggih, Assalamualaikum. nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Khairun. Oh, sudah 10:30 Bapak Ibu. Gimana? Ya tidak terlalu panjang ya. Dicukupkan, nggih. Jadi kalau nanti ada beberapa pertanyaan lagi bisa disampaikan di grup. Akan kami jawab seperti itu. Tapi untuk sementara grupnya tidak saya aktifkan dulu untuk chatnya, biar beberapa teman yang gabung itu bisa membaca informasi tanpa tertindih dari informasi yang lain. Begitu, nggih? Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin nanti menyampaikan terkait dengan teknis upload RPL-nya. Jadi saya izin untuk meminjam salah satu akun dari Bapak Ibu, nggih. Siapa yang kira-kira bersedia ini? Pak Mahfudin ya. Oke, saya izin, nggih. Pak Mahfudin dari PAI ya. Oke. Dan rambut nenek tidak rambut tidak ada makan pasti orang tuku mana mana biar jadi yang di beduk-beduk mana tahu bahkan enak mana biar itu nah jadi mancing jangan ngomong gitu pepean gitu nggak sih malam dia lu gede-gede panen merah muda nah setelah enak ya nih kalau ala itu ringan aja itu cupetnya nih ya jenis sektor dan gini rokok lah gini rokok tapi cilik orang semua ngombol terus dicupetnya nih krik nih 5 Rp. Oke, ditunggu ya Bu, karena agak lemot ini jaringan saya ternyata. Masya Allah, saya di rambut nenek, kan kupe, nenek saya ibu rambut nenek sampai aneh lah, mau gaul. Terus bukan kita bisa ambil kita mau telepon sampai yang paling baik lagi lebih nanggungan dan diambil ada ini mengalami kalau ya kalau orang tulis itu kayak kerjaan penting kita tahu ada yang sebenarnya ini soal kalau malam sekolah di mau saya tutup
Nanti kalau pindang apa sama ayam? Bapak Ibu, mohon izin Pak Beni. Oke, Bu Septi, ini Ya. saya agak lemot ini jaringan saya ternyata. Ya, mungkin sambil menunggu ya Pak Beni untuk menyiapkan materi berikutnya, kita akan melihat tutorial bagaimana sih caranya untuk memasukkan berkas-berkas ya di link yang sudah disediakan. Nah, mungkin ada kendala jaringan Bapak Ibu, mohon maaf ya, harap maklum ya, karena biasanya kan tidak stabil atau apa itulah yang menjadi salah satu permasalahan lewat apa tutorial kita lewat internet ini ya, sehingga mohon maaf bila ada beberapa kendala yang harus kita maklumi bersama. Nah, saya menyimak dari ini forum chat ya, nanti untuk Bapak Ibu dari Bu dari Pak Habibie ya, tolong dikirim ulang ini apa tadi mungkin trouble ya, jadi materinya kelewat ya, tidak bisa di-share ya. Mungkin saling mengingatkan Bapak Ibu di grup masing-masing ya, jika ada yang sudah berhasil mendownload materi tadi dari Pak Beni ya, tentang rekognisi pembelajaran, tentang bagaimana rubrik RPL, tentang LK-nya. Oke, nanti bisa di-share ulang. Nah, sambil menunggu Pak Beni ini untuk menyiapkan materi kita selanjutnya. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa untuk men-screenshot ya. Nah, tentunya juga ada fotonya jenengan ya dalam forum ini, forum Zoom ini, supaya nanti bisa dijadikan sebagai bukti kehadiran. Pastinya Bapak Ibu mengikuti kegiatan Zoom untuk orientasi ini mulai dari awal sampai akhir. Nanti jangan khawatir ya, di akhir sesi itu nanti akan ada link Google Form ya yang nanti akan Bapak Ibu lengkapi sebagai bukti kehadiran. Nah, tentunya juga disertai dengan screenshot ya. Screenshot Bapak Ibu screenshot kegiatan ya dalam Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Nah, jadi ini memang benar-benar kemarin ada pembinaan ya dari Kemenak gitu ya. Dari beberapa narasumber itu ini memang benar-benar ada reformasi pembaharuan ya yang luar biasa ya, sehingga nanti diharapkan Bapak Ibu yang sudah melalui kegiatan PPG ini menjadi guru-guru, menjadi tenaga pendidik yang profesional ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, karena mulai dari awal saja itu dipantau. Mungkin ada beberapa yang mungkin menjadi perhatian kita ini tidak main-main ya.
Jadi dalam pemerintah melaksanakan ini tidak main-main ya. Jadi memang benar-benar harus kita cermati bersama, kita apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu upload, atau mungkin sistem kaitan dengan ini tadi pertanyaan dari Bu Namirah ya. Bagaimana sih per minggu atau per bulan ya? Waduh, ini sudah nampak kelihatannya Bu. Monggo silakan kita simak bersama. Bapak Ibu, karena saya kesulitan akses pakai akun mahasiswa sehingga saya hanya menampilkan video YouTube-nya saja. Jadi link sudah saya share di grup di chat itu ya. Tinggal disimpan Bapak Ibu. Jadi kalau saya ulangi, Bapak Ibu nanti login seperti biasa, pakai akunnya Bapak Ibu, terus kemudian passwordnya pakai PKID, terus kemudian nanti tinggal masuk ke menu RPL-nya. Jadi Bapak Ibu login, kemudian passwordnya sesuai dengan PKID-nya, kemudian masuk ke RPL, Suaranya agak kecil memang dari ini, dari GMP studionya memang kecil. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke situ, itu langsung sudah masuk ke profilnya Ibu, Bapak, terus kemudian akan ada 5 komponen sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Ada pengalaman pembelajaran, ada perangkat, ada pengembangan kompetensi profesional, pengelolaan administrasi, dan terakhir inovasi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu tinggal upload ya, tinggal upload tambah data begini. Nah, ya, ditambah data seperti itu. Tinggal tambah data. Nah, pilih tahunnya, kemudian tanggal berapa, bulan berapa, kemudian pilih filenya. Nah, maksimal 1 MB gitu Bapak Ibu, satu filenya ya. Satu filenya kalau SK-nya dibuat per tahun berarti nanti Bapak Ibu selama 6 tahun itu berarti 6 SK. Ya, 6 SK. Kalau sudah selesai tinggal klik selanjutnya dan seterusnya, itu penyusunan perangkat. Jadi misalkan ini penyusunan perangkat. Nah, penyusunan perangkat juga sama, tambah data seperti itu. Pilih komponen protanya apa. Ya, satu-satu nggih, Bu. Kemudian ada di situ ada promes, RPP kan dikumpulkan. Di situ LKPD, ada alat peraga dan sebagainya. Sampai selesai. Nah, pengembangan kompetensi profesional. Ini nanti yang ditambahkan sertifikat ya. Jenis kegiatannya apa, yang menyelenggarakan siapa, di situ tinggal di ini. Kegiatan, jenis kegiatan apa. Ikut seminar atau ikut workshop atau penelitian, itu tinggal dipilih itu siapa yang menyelenggarakan di situ, sebagai ketua, sebagai peserta atau sebagai apa, itu di situ tinggal disesuaikan mawon. Nah, itu waktu penyelenggaraannya. Kan mungkin pelatihannya dilakukan 2 hari. Pilih 4 sertifikat, berarti kan sertifikatnya yang diupload. Udah, itu saja. Untuk penyelesaian administrasinya, pengelolaan administrasi, nah ini langsung surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah tentang, nah di situ kan sudah jelas ya, berarti kan hanya surat keterangan saja, tidak perlu yang lain. Nah, kemudian untuk inovasi pembelajaran, mau pilih yang mana, membuat modul, berarti kan dokumen pengembangan modulnya gitu ya. Kalau buat video berarti jika berupa video silakan upload ke YouTube, linknya ditulis. Membuka PDF yang Bapak Ibu upload dan nanti ketika diklik diarahkan ke link video. Oke. Nah, selama belum dinilai oleh dosen. Nah, ini nanti kalau dokumen-dokumen ini belum dinilai oleh dosen masih bisa diedit Ibu. Tapi kalau sudah dinilai oleh dosen sudah bisa diedit. Jadi
kita sepakati seminggu ke depan Bapak Ibu sudah bisa melengkapi dokumen-dokumen itu agar kami, teman-teman dosen di tim penilai RPL ini bisa memulai pekerjaannya mulai minggu depan. Jadi pastikan Bapak Ibu dokumen-dokumennya sudah terupload semuanya. Jadi nanti kalau ada yang masih kesulitan terkait dengan upload dokumen dan lain sebagainya, video ini bisa diulangi lagi. Silakan linknya disimpan. Oke. Oke, terima kasih. Terus kemudian oke, itu dokumen IMP-nya. Terus kemudian tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan apakah sertifikat dan diklat OSIS dan kegiatan lain bisa digunakan. Kalau sebagai narasumber mungkin bisa. Username-nya pakai nomor akun, kemudian passwordnya pakai Pack ID. Ya, silakan dicek di akun masing-masing nomor akunnya, kemudian di ini pakai nomor ID, Pack ID ya, pegawai ID itu. Kalau yang siaga apa ya? Siaga itu mungkin nomor akun juga ya, sama ya? Apain? Kayaknya. Pakai passwordnya pakai Pack ID. Terus saya kira cukup untuk RPL ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kalau tidak saya lanjutkan ke tutorial terkait dengan LMS. Terkait dengan sering mengadakan pelatihan, tapi tidak ada bukti sertifikat, ya kami tidak bisa menilai. Jadi yang dinilai itu sertifikatnya, bukan kegiatannya. Okay? Jadi buktinya harus bukti tertulisnya. Kemudian di sekolah kami sering mengadakan workshop belajar ada pikiran. Waktu Zoom kita mulai minggu depan, waktunya siang malam ya Pak. Ini nanti bisa ditanyakan, bisa dikomunikasikan dengan tim IT LMS masing-masing di masing-masing kelas. Itu bisa komunikasi terkait dengan ini. Jadi Bapak Ibu dosen tidak akan virtual setiap hari. Jadi kewajibannya hanya di hari pertama itu minimal 1 jam. Terus kemudian nanti di hari ketiga juga 1 jam. Jadi di hari pertama mungkin berkaitan dengan perkenalan, teknis perkuliahan, terus kemudian kontrak pembelajaran. Selanjutnya bisa asinkronus via LMS. Terus kemudian hari kedua bisa sinkronus, bisa asinkronus, bisa virtual, bisa LMS saja. Jadi tergantung kepada kontraknya dengan dosen. Di hari ketiga itu ada 1 jam penguatan materi dari dosen. Kemudian selebihnya di LMS. Pak Ibu itu tergantung kepada kesepakatan dengan dosen pada saat di kontrak pembelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu pada saat sudah masuk ke LMS itu nanti langsung lihat kontrak pembelajaran. Di kontrak pembelajaran di situ akan dijelaskan apa dan bagaimana yang harus saya lakukan selama 3 hari ke depan. Mulai jam berapa sampai jam berapa, saya harus ngapain, di situ sudah dijelaskan di kontrak pembelajaran di situ. Itu ya. Pak, untuk pembelajaran itu ngambil 1 kelas apa, Gen? Yang Bapak Ibu punya, saja. Jadi jangan mengada-ada. Jadi yang Bapak Ibu ampuh. Kalau semuanya apa yang memungkinkan. Yang penting 6 tahun terakhir itu 1 perangkat saja itu sudah bisa diakui. Jadi misalkan hanya di di kelas IPA 1 atau MIA 1 saja kan sudah sama-sama fikih. Itu pun kan RPP-nya kan untuk masing-masing kelas kan pasti sama. Terus kemudian kalau sertifikat kita itu bernilai 30 apa tetap dinilai sebagai 2 JP. Iya Ibu, kan minimal 2 JP yang diakui.
Kalau lebih dari 2 CP ya tetap diakui. Jadi yang tidak diakui itu kalau kurang dari 1 CP, 2 CP, 4 CP, 5 CP, 10 CP itu nilainya sama. Terus apalagi? Nah, kan karena sudah SN belum diklatosis. Kalau pemateri silahkan selama ada sertifikatnya yang disahkan oleh kepala sekolah atau siapapun. Mungkin nanti materi bisa diupload di grup WA. Silahkan yang sudah punya ini bisa di-share di grup masing-masing. Kita langsung tiap hari atau tiap minggu dan berapa bulan. Ini tinggal ditanyakan dengan dosen saja atau dengan tim LMS di kelas masing-masing. Kemudian di chat atas Pak, saya kira cukup ya. Saya kira cukup untuk materi RPL ini. Saya share terkait dengan apa namanya akun LMS ya, tutorial LMS. Jadi Bapak Ibu nanti kalau jaringan saya ini kesulitan untuk mengakses yang ini, yang apa namanya, yang manual, jadi saya coba yang langsung di YouTube-nya Kemenak ya, langsung ya. Oke, itu sudah saya kirim di chat linknya, Bapak Ibu bisa disimpan untuk pembelajaran. Saya share tutorial aplikasi untuk ini, untuk fitur mahasiswa ya. Jadi sama seperti yang tadi, login menggunakan akun masing-masing, nomor akun dan pack ID, usernya, passwordnya. Jadi Bapak Ibu nanti akan masuk ke seperti ini, ya, akunnya. Kemudian login disesuaikan dengan Bapak Ibu. Kalau PAI berarti masuk ke PAI, kalau madrasah berarti masuk ke madrasah. Ya, jadi sesuai dengan satuan lembaga masing-masing. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung membuka modulnya. Jadi tinggal klik modulnya yang di atas ini, tinggal klik modul. Nah, di situ akan ada apa namanya? Akan ada informasi-informasi. Kalau ini informasi dari admin, kalau ada biasanya muncul di sini. Misalkan Bapak Ibu itu diminta untuk segera mengumpulkan tugas atau apa, itu biasanya ada di sini. Jadi informasi-informasi seperti itu. Kemudian kalau ini terkait dengan rekapitulasi nilai, jadi Bapak Ibu nanti ada pretest ini tidak masuk penilaian, hanya apa namanya, hanya pretest saja. Kemudian yang nilai resum dan refleksi ini nanti skornya 30%. Nanti akan ada 4 kegiatan. Jadi satu modul itu ada 4 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1, 2, 3, dan 4 ini rata-ratanya. Kemudian diskusi itu nanti terkait dengan analisa materi, itu ada 4 KB juga. Ada 4 KB juga. Jadi di sini ada KB1, KB2, KB3. Kemudian ada tes formatif. Di tes formatif itu Bapak Ibu bisa menyelesaikan tes formatif setiap KB. Itu nanti akan ada skornya di sini. Kemudian yang hari ketiga nanti akan ada tes akhir modul. Jadi Bapak Ibu mengerjakan resum kegiatannya itu ya, kemudian membuat refleksi, terus kemudian mengikuti diskusi setelah belajar, terus kemudian dari 4 KB ini masing-masing ada 1 tes formatif, KB1, KB2, KB3, KB4. Jadi kalau dosennya itu memberikan soal masing-masing 5 soal, berarti nanti ada
20 soal yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Jadi KB1 ada 5 soal, KB2 ada 5 soal, KB3 ada 5 soal, KB4 ada 5 soal. Kemudian di tes akhir modul itu Bapak Ibu harus menyelesaikan semuanya dulu di 2 hari itu, baru di hari ketiga akan muncul aktif tes akhir modul. Jadi mulai dari materi terkait dengan kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 4 yang nanti materinya akan ada di tes akhir modul. Kalau Bapak Ibu sudah lulus di sini, artinya skornya itu nilai akhirnya di sini minimal 70, maka Bapak Ibu tidak perlu mengerjakan tugas tambahan. Akan tetapi kalau skornya ternyata kurang dari 70, maka Bapak Ibu itu wajib melihat tugas tambahan. Bapak Ibu yang merasa seperti itu setelah dicek, maka harus melihat tugas tambahan. Nah, tugas tambahan itulah nanti yang harus dikumpulkan, dikerjakan. Kalau sudah selesai nanti cek skornya lagi. Jangan sampai tidak lulus lagi atau kurang dari 70. Jadi pastikan skornya itu minimal 70. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian jangan mengejar tes formatif saya 100. Jangan. Yang penting Bapak Ibu bisa menguasai bahan pembelajaran di KB1 sampai KB4 secara konten, memahami dan seterusnya. Kemudian jangan mengejar harus 100, tidak. Ya, jadi tes formatif itu hanya 10%. Ya, jadi prosentasenya sedikit. Yang paling penting itu adalah tes akhir modul. Jadi tes formatifnya dapat 100, tapi pada saat di tes akhir modul dapat 50. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi usahakan kuasai konten, kemudian nanti pada akhirnya ada tes akhir modul agar Bapak Ibu bisa lulus di satu modul ini. Oke, berikutnya nah, ini lengkapi nomor ini identitasnya, Ge. Terus kemudian profilnya dilengkapi biar kami bisa melihat secara detail. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengerjakan soal, kuis di sini. Akhir modul. Ini ya. Ini chat modul, berarti modulnya akan ada di sini. Yang aktif sekarang ya. Jadi tanggal mulai, kalau belum mulai biasanya tidak aktif. Jadi Bapak Ibu itu hanya diaktifkan untuk modul tertentu saja. Jadi kalau untuk besok, modulnya berarti modul 1 yang tanggal 3 sampai tanggal 5. Nah, terus kemudian setelah mempelajari materi, Bapak Ibu bisa melakukan pretest terlebih dahulu. Ini tidak dinilai ya, tidak dinilai, tapi hanya ingin melihat kemampuan Bapak Ibu sebelum mempelajari materi ini. Ya. Terus kemudian klik selanjutnya dan seterusnya selesaikan. Nah, baru Bapak Ibu tinggal cek, nah, cek di dashboardnya atau bisa cek di ini kontrak kuliahnya, bisa pendahuluannya apa. Di sini ada kontrak kuliah biasanya. Nah, di sini, nah ini ada kontrak kuliah. Dosen ini biasanya akan mengupload kontrak kuliah seperti ini. Jadi kontrak pembelajarannya ini akan dijelaskan di sini oleh dosen. Bisa jadi bentuknya file atau bisa jadi instruksi seperti ini teks. Jadi tinggal Bapak Ibu cek di bagian kontrak belajarnya. Dibaca, dipahami, dan seterusnya. Kalau ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat, kirim pesan, atau Bapak Ibu bisa langsung komunikasi di via WA. Kalau di via WA hanya tidak terekam di sistem, tapi kalau ingin cepat bisa via WA itu, grup kelas itu, dengan biar dibantu oleh tim wali kelasnya atau tim IT. Oke, berikutnya selain modul bisa mengerjakan beberapa yang lain, bisa diskusi, bisa mengerjakan tes formatif, bisa tes akhir modul. Ini banyak yang bisa dikerjakan Bapak Ibu. Jadi tinggal di sini saja tugas resum. Misalkan tugas resum misalkan di hari pertama diwajibkan hanya mempelajari KB1 dan KB2 misalkan. Maka Bapak Ibu itu hanya mengerjakan KB1 dan KB2 dulu di hari pertama. Kemudian selesaikan diskusinya, selesaikan tes formatifnya, dan
seterusnya. Di hari kedua apa? Misalkan perintahnya suruh KB3 dan KB4 di hari kedua, maka yuk kerjakan KB1, KB3 dan KB4 di hari kedua. Selesaikan mulai dari resume sampai ke tes formatifnya. Baru di hari ketiga, Bapak Ibu itu nanti akan ada analisa bahan ajar. Nah, analisa bahan ajar itulah nanti yang Bapak Ibu akan berdiskusi dengan dosen di hari ketiga secara virtual. Kalau dosennya tidak menginginkan itu, berarti ya tidak ada. Jadi tidak selalu harus ada virtual. Jadi itu. Kemudian nanti masing-masing dosen mungkin akan berbeda caranya. Bisa jadi hari pertama itu disuruh selesaikan resume KB1, 2, 3, 4. Hari kedua kerjakan analisa bahan ajar 1, 2, 3, 4. Hari ketiga baru tes formatif, tes akhir modul. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung kepada kontrak perkuliahan Bapak Ibu dengan para dosen. Ya. Terus kemudian cara melihat beberapa ini apa namanya instruksi dari dosen. Jadi tinggal misalkan silakan pelajari materi di atas dan buatlah resume sesuai format yang sudah ditentukan. Maka Bapak Ibu tinggal unduh format ini saja. Jadi template-nya ada di sini, tinggal diunduh. Kemudian setelah Bapak Ibu unduh, nanti hasilnya bisa di-upload di sini. Jadi kalau boleh saya contohkan, biasanya seperti ini. Format resumenya biasanya seperti ini. Lembar kerja resume modul itu, judul modulnya modul apa, kegiatan belajar keberapa, KB1, 2, atau 3, refleksinya seperti ini. Jadi ini resumannya berkaitan dengan 3 komponen. Yang pertama berkaitan dengan konsep, mengenai beberapa istilah atau definisi yang ada di kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, ada daftar materi pada kegiatan belajar yang sulit dipahami itu apa saja sih. Jadi deskripsikan di sini. Kemudian yang ketiga terkait dengan materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Jadi tinggal Bapak Ibu jelaskan di sini apa saja materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam proses pembelajaran. Jadi tidak syukur-syukur ngeresum, tapi sesuai dengan modulnya, kegiatan belajar berapa, apa saja komponen yang harus diresum. Nah, file barusan itu sudah saya share juga di chat tadi. Semoga ada yang sudah menyimpannya. Terus kemudian untuk lain-lainnya saya menilai melihat nilai ini bisa. Jadi komentar Anda apa, misalkan mau diskusi itu ya, mau diskusi silahkan dikomentari di sini. Jadi kemudian kalau sudah ada nilai biasanya muncul nilainya. Jadi kalau ini belum dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan ya seperti barusan ini. Sudah ada tulisan selesai, itu berarti sudah dikerjakan. Nah, sorry. Jadi kalau belum dikerjakan seperti ini, klik kerjakan. Kalau sudah selesai, dinilai itu biasanya muncul skornya di sini. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu sebelum mengakhiri pembelajaran di hari tertentu itu pastikan ini sudah terskor semuanya. Atau kalau Bapak Ibu itu tidak mau lihat di sini, bisa lihat langsung di dashboard dalam bentuk rekapan itu. Jadi kalau belum diskor mungkin bisa menginformasikan ke admin, ya, admin LMS, wali kelas di kelas masing-masing di grup WA, bisa disampaikan bahwa punya saya belum lengkap penilaiannya dan sebagainya. Biar dibantu oleh tim IT LMS di kelas itu untuk berkomunikasi dengan dosen.
Jangan sampai langsung ke dosen, Pak saya kok belum dinilai. Jadi apa namanya, ya biar dibantu berkomunikasi dengan dosennya lah. Nah, siapa tahu dosennya mungkin akan proses menilai atau masih dalam perjalanan atau apa. Jadi mohon untuk berkomunikasi secara bijak dengan dosen di grup chat PA gitu ya. Oke, saya kira ini masih bisa dipelajari sendiri ya. Jadi YouTube-nya ini mau apa namanya, membimbing mulai dari awal sampai akhir. Oke, saya kira cukup untuk link LMS-nya. Jadi sudah ini apa namanya, bisa dicoba-coba sendiri. Mohon maaf Pak, uji coba login pakai nomor akun, passwordnya PID, tapi tetap belum bisa login. Nah, ini saya juga belum mencoba masalahnya. Apa belum diaktifkan dari pusat atau seperti apa? Nanti saya salah satu mohon izin, salah satu ya saya coba, nanti bisa komunikasi di luar forum ini terkait dengan ini, karena ini teknis banget. Nanti ada beberapa yang saya uji coba, terus kemudian kalau sudah bisa saya kabari. Login akun maksudnya NPK ya Pak? Yang NPK mungkin yang madrasah ya, madrasah mungkin NPK yang dimaksud nomor akun itu. Karena masing-masing direktorat itu berbeda, jadi kami pun kadang susah menyesuaikannya. Link LMS-nya yang di Simpatika atau dari kampus. Link LMS-nya Bapak Ibu itu nanti PPG Bapak Ibu nanti link, nah itu ya, udah saya share di chat. Jadi Bapak Ibu nanti baik yang madrasah maupun yang PAI nanti masuk di ppgsiagapendis.com, tinggal diklik mawon, disimpan ya. Nanti yang bagian PAI maka klik pendalaman materi PAI. Kalau yang madrasah berarti klik pendalaman materi madrasah. Oke. Jadi jangan sampai salah rumah. Kalau salah rumah ya tidak akan ada kelas yang Bapak Ibu aktif di LMS itu. Alhamdulillah kemarin kita sebagian sudah bisa buka. Nah ini mungkin Bu Umah Hatun bisa apa namanya, Umah Hatun bisa berbagi cerita dengan teman-teman. Monggo Mbak Bu Umah Hatun, karena sudah bisa ya. Tuh, Bu Umah. Tuh, Assalamualaikum Bu Umah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alhamdulillah Hatun, kita ini sebagian dari Tulungagung kemarin sudah bisa login di PPG untuk MySpace Pak ya. Sudah profilnya sudah kita ganti, tapi untuk modul kemarin saya buka sekarang belum bisa ya Pak. Untuk modul kan belum ada ya Pak ya. Karena mungkin sudah kita plotting Ibu, tapi aktifnya mungkin mulai besok. Ya, kita karena sudah sistem langsung dari pusat Ibu. Nggih Pak. Nggih, sampun sebagian membuka pakai, kalau yang siaga pakai akun, password juga pakai akun. Oh begitu ya, karena berbeda. Yang saya sampaikan tadi berarti yang PAI ya, apa yang madrasah lupa, mohon maaf. Karena yang siaga itu tidak ada PAC ID-nya ya. Nggih Pak. Ngapunten. Assalamualaikum. Berarti perlu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman dari PAI berarti usernya pakai nomor akun Ibu. Terus kemudian yang passwordnya juga pakai nomor akun, silakan diuji coba. Terus kemudian yang dari madrasah bisa saya dibantu, mungkin ada yang sudah berhasil, bisa chat, sampaikan di chat, atau raise hand. Yang madrasah lewat akun siaga, ID password dengan akun siaga yang dari. Bisa dibantu yang dari madrasah, ada yang berhasil?
Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kira saya coba belum berhasil pakai akun siaga. Nah, yang belum berhasil yang PA ini mungkin nanti bisa komunikasi dengan Bu Umah Hatun ya, yang bisa membantu. Jadi yang sudah berpengalaman, kalau saya kan nggak berpengalaman, nggak punya akunnya. Kalaupun ada nanti belum diizinkan untuk membuka kan ya nggak enak juga. Oke, saya kira cukup. Saya aktifkan lagi biar bisa bersuara semuanya. Oke, untuk yang madrasah saya belum mencoba karena yang madrasah itu kalau infonya itu kan di sini kan di LPTK tidak diberitahu, jadi hanya disimpatikannya saja langsung diinfokan bahwa untuk masuk ke akun LMS pakai user ini, password ini. Jadi kami hanya menerima akunnya saja, jadi passwordnya yang tidak kami terima. Monggo kalau ada yang masih perlu disampaikan, Bapak Ibu, kalau tidak ada mungkin sudah cukup, sudah 2 jam lebih kita berdiskusi terkait dengan materi RPL dan LMS ini. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf, semoga perkuliahan besok sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada terkendala dengan suatu hal apapun. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, mohon izin Bu Septi, saya minta tolong ke perwakilan saja. Yang saya tampak pagi ini, Bapak siapa ya yang saya minta tolong untuk memimpin berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga perkuliahan besok sampai seterusnya sampai ke UP bisa dipermudah, dimudahkan, dilancarkan tanpa halangan apa. Monggo, mungkin siapa yang siap membantu? Pak Hairun atau Pak Imam Baihaqi, mohon keikhlasannya untuk membantu memimpin berdoa. Maaf tanya sebelum berdoa, besok sudah mulai ini kuliah kita? Iya Ibu, jadi perkuliahan akan kita mulai besok. Ya sebenarnya nanti pukul 00.00 itu sudah aktif LMS-nya Ibu. Jadi mungkin dosen akan aktif besok pagi sekitar ya mungkin setelah subuh atau jam 6 itu sudah ada informasi terkait dengan perkuliahannya. Jadi mohon Bapak Ibu meluangkan waktu untuk berdiskusi di grup chat kelas masing-masing. Begitu, Ge? Monggo Pak Imam Baihaqi mohon keikhlasannya untuk memimpin berdoa. Monggo Bapak Ibu kita berdoa kegiatan yang suaranya. Halo. Oke, Bapak, monggo. Bisa masuk, Bang, nggih? Bisa masuk, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita tutup kegiatan ini berdoa, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjalan lancar. Meskipun dan kegiatan ini membawa kita yang manfaat di nusa dan bangsa, khususnya bagi anak didik kita. Amin. Amin.
Amin. Ya wal-akhirah. Amin. Wal wilayah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Imam Bahaki. Sekian penyampaian materi RPL dari saya selaku koordinator prodi PPG LPTK UIN Said Rahmatullah Tulungagung. Semoga kegiatan ini masih bisa dilanjutkan di forum chat WA. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan terkait dengan RPL dan LMS masih bisa disampaikan di situ. Khusus untuk LMS masih bisa dilanjutkan dengan teman-teman admin di LMS masing-masing kelas, bisa komunikasi di situ. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Untuk RPL nanti bisa langsung komunikasi dengan saya atau Pak Irfan di grup besar, oke? Oke, selebihnya saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Sekti. Terima kasih Pak Beni. Ya, terima kasih juga terhadap Bapak Ibu yang sudah dari awal ya stay tune menyimak ya sama materi-materi yang disampaikan oleh Pak Beni ya. Semoga menjadi bekal ya Bapak Ibu untuk menyiapkan materi, menyiapkan segala sesuatunya yang diperlukan ya untuk melaksanakan kegiatan yang dimulai besok pagi. Bapak Ibu jangan lupa ya, besok pagi ya. Ya kata Pak Korpro tadi mulai dari pukul 00.00 ya. Jadi kemungkinan nanti mulai pagi ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengecek akun masing-masing atau ke kelas masing-masing, tetap menyimak apa perkembangan yang terbaru dari LMS dan juga dari mohon maaf dari apa forum ya dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, dengan berakhirnya materi dari Pak Beni, berakhir pula lah ya serangkaian kegiatan orientasi kita pada siang hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Beni dapat dipahami oleh Bapak Ibu semua, dan nanti apabila ada kendala atau apalah nanti akan komunikasi dengan beliau lebih lanjut atau forum yang tersedia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bapak Ibu, link daftar hadir sudah kami kirimkan di chat ya. Silakan melakukan daftar hadir ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin lab saya nomor akun tutup. yang mana Pak? Oke, Ibu, nanti untuk yang madrasah kami komunikasikan lebih lanjut di grup chat WA, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Oke, terima kasih, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.